Cerita pendek diambilkan dari cerpenmu.com dengan judul Di Antara Aku, Kamu, dan Sang Ombak, karya dari Raditya. Kategori cerpen cinta, dalam hati atau terpendam, dan lolos moderasi oleh cerpenmu.com pada 26 Februari 2021. Di antara aku, kamu, dan sang ombak. Ini semua tentang kita. Tentang bagaimana wajahmu menengok. Tentang bagaimana ujung matamu bersembunyi ketika aku menyadari. Tentang bagaimana senyum itu muncul ketika aku melihat. Tentang bentangan pasir putih dan awan kelabu mengepul di ujung tenggara. Tentang bagaimana tubuhmu yang tetap kukuh ketika ombak menerpa. Tentang jemariku yang bergetar. Tentang kaus putihmu yang sengaja tak kau lepas. Tentang tubuh kecilku yang kaku, serta tentang semua mata yang menatapku. Tapi tak satu pun menusuk sedalam senyummu. Kau terombang-ambing layaknya diriku di sini, ditemani sekian tanaman laut yang lepas, digayuti hewan laut, di kepulan bias busa putih, di antara harapan yang tak pernah terpecahkan. Tubuhmu lebih besar, lebih tinggi, tapi aku tahu hatimu mudah terlebur. Kau menengok sekilas, aku pun begitu. Kau memeluk papan surfing birumu, aku mendekap diriku sendiri. Kau membiarkan ombak membawamu maju mundur. Aku bertahan keras agar aku tetap berdiri dan stabil. Kau melihat semburat oranye langit dengan wajah puas. Aku melihatmu. Karang tajam di bawahku seakan meronta ketika aku menapak kakiku kepadanya. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa menapak air. Tidak apa, sakit sedikit, setidaknya langkahku pasti. Tidak akan jadi masalah bagiku untuk terus berharap selagi masih mungkin terjadi. Deburan ombak semakin mengamuk, menerpa segala yang bisa diterpa, bebatuan, pasir, degupan jantungku. Rasa takutku mulai bermunculan, berapi-api menjalari pembuluh darahku, melintasi setiap keraguan, menembus sebuah harapan. Semakin terpacu ketika kau terus menoleh dan kau beralih ketika aku balas menengok. Kaosmu semakin tipis, tatomu mulai bermunculan. Kau masih memeluk papan birumu, rambutmu sehitam jelaga. Kau sempurna. Aku berusaha tenang ketika kau mendekat, mendorong keras diriku sendiri untuk tetap diam, berusaha mengabaikan. Nihil, aku berenang menjauh. Kau terpaku, aku terbelenggu. Kau mungkin bingung, aku pun begitu. Kau berhenti menengok dan melaju membilah ombak, membiarkannya membawamu ke tengah. Kau pergi dan aku sendiri. Belum pernah ada yang seperti ini, saat ini, pada titik ini. Aku hanya ingin duduk di sampingmu, meski kita tidak bicara. Aku hanya ingin tersenyum melihatmu dengan dekat. Membiarkan jemariku merasakan kulitmu. Menyelam sangat dalam pada matamu. Hingga aku menemukan sesuatu yang membuatmu lemah. Belum pernah ada yang membuatku lupa di mana aku berada.
Sebab saat kau pergi, seindah apapun tempat ini, pasti tidak akan sama. Aku ingin menjadi ombak yang membawa papan surfmu. Aku ingin menari di antara mereka. Aku ingin melebur, merasakan hangatnya kulitmu. Aku ingin samudra membawaku setelahnya. Lalu kau menghilang. Aku terus mencarimu di antara papan yang tengah meluncur. Di antara orang-orang yang berdiri bebas, seakan merekalah yang menggerakkan ombak di antara segala kegelisahan. Aku tetap di sini, berdiri di atas karang yang tajam dan ombak kecil yang mendorong tubuh kecilku. Menunggumu. Aku menunduk melihat jemariku yang mulai mengeriput. Aku menunduk melihat jemariku yang mulai mengeriput. Aku sudah terlalu lama berendam, tapi dia masih di sana. Aku mengabaikan jemariku dan kembali mencarinya, tapi tetap tidak ada. Hanya aku, orang-orang yang tak kukenal, tanpa dia. Lalu dia muncul dari arah kiriku, berenang mendekati pesisir dan berjalan menuju singgasana belukar yang disukainya tadi. Jemariku semakin kasar, tubuhku masih hangat, meski aku tahu aku tengah kedinginan. Tak apa. Aku berusaha menyukai segalanya, menikmati semburat langit, mengagumi birunya laut, membenci diriku sendiri. Kau kembali. Tanpa menoleh, kau menuju daratan, meninggalkanku. Tarik saja aku, tak apa, batinku berujar. Tapi untuk ombak, alih-alih dirinya, seakan ombak saja enggan menarikku. Aku pun menyerah, aku berjalan menuju daratan. Aku menjadi perhatian sekali lagi, bukan darimu. Kuabaikan. Aku duduk di atas kayu yang masih kuat dan baru. Kau di antara belukar yang entah bagaimana kau menyukainya. Kalau saja aku bertanya dan memintaku untuk duduk di sana, asal bersamamu, aku mau. Aku selalu ingin melihat senyummu, melihatmu. Tetapi tidak kulakukan. Aku hanya diam dan menatap lurus ke arah ombak. Ombak bergulung dengan tertata dan rapi tanpa ada yang tahu apa yang ia lalui. Aku mungkin baik-baik saja. Tapi pernahkah kau bertanya pada angin tentang apa saja yang sudah kita lalui? Kita tidak pernah baik-baik saja. Aku tidak akan baik-baik saja selagi kau di sana menatap punggungku diam-diam. Dan tentu aku akan merasa lebih buruk jika aku tidak menyadarinya. Kulitku menjadi lebih coklat dan aku tahu kau suka itu. Lain dengan kulitmu yang memerah. Kuharap kau tahu aku juga suka. Aku melangkahkan kakiku sekali lagi menuju air laut. Dingin. Menjalar ke seluruh nadiku, membangkitkan bulu kudukku. Sama seperti nanti ketika kau membisikkan sesuatu. Aku tersenyum. Aku membalikkan badan. Lautnya tidak dalam hanya sepinggangku, tapi ketika ombak datang tingginya bisa mengalahkanku. Aku membiarkan ombak menghantam punggungku. Dan tentu saja aku melihatmu yang sedari tadi melihatku. Kemari saja, tak apa, bisikku kepada sang ombak, berharap angin mengantarkan suara ini kepadanya. Dia mengernyit. Kurasa angin tidak mengantarnya. Ombak terus menabrak punggungku tanpa kusadar. Ombak yang besar 2 kali lipat akan datang. Aku tidak siap dan tentu saja ombak itu
melahapku habis-habisan. Tubuhku berputar dalam pusarannya, membentuk lingkaran kecil di ujung jemariku. Tubuhku terangkat, rambutku menari, mataku perih, hidungku terbakar. Aku seakan tenggelam. Kakiku terasa perih. Kurasa aku menginjak sesuatu seperti karang kecil yang tajam. Si raksasa itu pergi, membawa seluruh kekuatan dan kehampaan yang tak pernah tergoyah. Aku berkedip, bingung tak karuan. Kini aku menghadap Cakrawala. Aku menengok ke belakang, melihatnya. Ia setengah berdiri ancang-ancang seakan hendak berlari ke arahku. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja. Kataku masih melalui ombak lagi. Aku mengatakannya dengan mataku yang perih dan saluran pernafasanku yang terbakar. Seakan seluruh kata yang telah kuucapkan adalah racun. Dan begini rasanya. Menembus tengkorak dan menyakiti perlahan. Seperti pahitnya madu. Aku tidak akan pernah tahu apa isinya. Apa arti dan apa isi pikiranmu saat ini. Kau juga kembali tersenyum. Menghela nafas. Kurasa kau lega. Sama sepertiku ketika aku melihatmu. Lega, aman, damai. Kini kau bangkit. Aku memutar tubuhku. Kau melepas kaosmu, melangkah dengan mantap menujuku. Tubuhku gelagapan seperti kehausan, sedangkan aku dikelilingi lautan. Tetapi hanya lautan luas ini yang terperangkap dalam matamu lah yang mampu membuatku merasa cukup. Aku berusaha berjalan di antara senggolan air, licin dan sangatlah tajam. Aku ingin berbicara denganmu, tapi aku tidak tahu. Kakimu panjang, kamu melangkah sangat cepat. 1 detik dan kau sudah berada di air. Sedangkan aku masih di sini, kesulitan melangkah dan aku yakin aku masih berada di posisi yang sama. Kamu berjalan menujuku dan aku hanya diam kali ini. Kau tersenyum. Alisku terangkat. Just in case if you slip your feet again, katanya. Aku menggeleng. Bukan itu. Kalau aku menyukaimu. Lebih tepat.